Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Jadi pada hari ini kami akan mempersembahkan sebuah video tentang Desa Adat Tangan Peken. Jadi sebelum memulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kada Ari Sintia, nomor absen 16. Perkenalkan, nama saya Niko Mang Ibu Tariska, absen 23. Perkenalkan, nama saya Nilu Widadarani, nomor absen 25. Perkenalkan, nama saya Niputu Jessica Agustina Putri, nomor absen 29. Perkenalkan, nama saya Melis Mari Putri, nomor absen 26. Jadi kami dari kelas 10-5 dan kami akan menayangkan videonya. Selamat menyaksikan. Jadi ada pula tahap-tahap penelitian dalam sejarah. Yang pertama yaitu menentukan topik. Tentunya topik yang kita ambil yaitu tentang Desa Adat Tangan Peken. Pada waktu itu, kami menentukan topik pada hari Senin, tanggal 19 Agustus. Sumber yang kami kumpulkan yaitu sumber lisan berupa hasil wawancara, yaitu dengan narasumber Bapak Keleben Desa Adat Tangan Peken pada hari Senin, tanggal 26 Agustus. Lalu, kami juga mencari data lain pada hari Kamis, yaitu sumber tertulis dari buku hasil penelitian Bapak Iwayang Widiana selaku guru seni budaya di SMA Negeri 1 Susut. Lalu tahap selanjutnya yaitu ada verifikasi atau kritik sumber. Jadi dalam penelitian sejarah ada tahap untuk menguji keaslian dan kebenaran sumber sejarah. Jadi kami tentunya sudah menguji keasliannya dari hasil wawancara tersebut dan juga dari buku hasil penelitian dari Bapak Widiana. Lalu selanjutnya ada interpretasi, ini yaitu membandingkan. Kita sudah membandingkannya dan ternyata itu adalah hasil yang sama. Selanjutnya yaitu historiografi. Nah, ini adalah proses penelitian cerita sejarah. Berikut adalah proses-proses dari penelitian sejarah. Berikut ini sekilas sejarah Desa Tangan Peken. Di Museum Bali terdapat buku yang berjudul Laporan Survei Peninggalan Sekunan di Puro Tangan Peken, Susut, Bali tahun 1978. Isi tulisannya sebagai berikut. Di Tangan Peken sudah terdapat peradaban dari zaman prasejarah, yakni zaman perunggu, sekitar 100 tahun sebelum Masehi atau 2000 tahun yang lalu. Ini didasarkan dari temuan sarkofagus yang menyerupai bentuk perahu. Berarti jauh sebelum kedatangan Resi Markandeya ke Bali yang berkisar tahun 400 Masehi dan sebelum terdapat Gunung Perlangkir atau yang sering kita sebut Gunung Agung yang tercipta pada bulan April tahun 89 Masehi tahun Saka 11 hari Tilam Rah 1 Enggek 1 Kamis Kliwon Wara Merake Sase Kedase. Sejatinya di Tangan Peken sudah ada peradaban Bali Mule atau orang asli suku Bali. Peradaban terakhir sampai sekarang dimulai dari tahun 1700 Masehi, dikisahkan dalam prasasti berupa lempengan logam tembaga ditulis dengan huruf Bali lumrah atau Bali modern yang terdapat di Puro Penataran Balai Agung Tangan Peken. Sebagai berikutnya, karena terjadi peperangan perebutan kekuasaan atau pemberontakan di Kerajaan Gelgel Klungkung oleh Ki Agung Maruti atau berkisar tahun 1651 sampai 1677 Masehi. Pada saat itu, Raja Gelgel terakhir bergelar dalam di Made. 35 orang atau krama desa dari dua desa yakni Desa Yeh Malet dan Desa Sukel Ngenep mengungsi atau entah sebelum peperangan atau sesudah peperangan di Gelgel, tidak dijelaskan, ke daerah Susut atau Tambahan Peken sekarang, dan menyatukan prinsip untuk membentuk dua desa atau dusun atau tempat yang disebut dengan munggahan dalam bahasa alus Sor Singgih Bali dan berkembang menjadi kata meunggahan sampai menjadi kata manggahan hingga yang kita kenal sekarang dengan kata tanggahan. Seiring dengan perjalannya, untuk penunjang perekonomian dibuatlah pasar atau peken dan mulailah nama desa ini disebut dengan Tanggahan Peken. Jadi sekilas tentang sejarah Desa Adat Tangan Peken, dilanjutkan dengan mata pencarian Desa Adat Tanggahan Peken. Baik, selanjutnya ada mata pencarian Desa Tangan Peken. Setelah terbentuknya desa, warga kembali bingung lantaran hidup memerlukan makanan. Sementara lahan atau tanah untuk bercocok tanam tidak ada. Krisis lahan ini hingga kini menjadi bagian dari kehidupan warganya. Warga yang memiliki tanah hanya untuk ayahan desa. Itu pun tidak cukup bisa diandalkan untuk memenuhi hidup sehari-hari. Realita inilah yang akhirnya menjadikan leluhur warga masyarakat Tanggan Peken bersepakat untuk membuat kerajinan dari hasil
hutan berupa bambu untuk dianyam dan bisa diandalkan sebagai sandaran ekonomi. Pada awalnya, warga hanya membuat anyaman berupa sok. Keahlian merajut bambu menjadi produk seni bernilai ekonomis, terus berkembang dari zaman ke zaman, terutama bagi kaum perempuan. Tidak hanya sok, berbagai anyaman bambu dalam berbagai bentuk dengan estetika dihasilkan dari tangan-tangan terampil wanita di tangan pekan hingga mampu menembus pasar ekspor. Nah teman-teman, selanjutnya yaitu ada tradisi desa adat tangan pekan, yaitu perwujudan Sang Hyang Onces Rawa pada upacara memasar dalam karya Mamungkah di Pura Balai Agung Desa Adat Tangan Pekan mengandung pendidikan yang sangat tinggi dalam bidang pelestarian dan pengamalan ajaran-ajaran yang telah diwariskan oleh leluhur. Hal ini tampak dengan jelas ketika para warga Tangan Pekan itu ngayah dalam mempersiapkan saranayanya. Semuanya bekerja dengan penuh bakti dan taat pada aturan yang sesuai dengan tradisi leluhurnya. Pembinaan yang dilaksanakan di setiap ngayah untuk membuat perwujudan Sang Hyang Onces Rawa pada upacara memasar dalam karya Mamungkah di Pura Balai Agung Desa Adat Tangan Pekan adalah merupakan salah satu komponen pendidikan tentang tradisi di kalangan warga Desa Adat Tangan Pekan. Baik, selanjutnya ada perwujudan Sang Hyang Onces Wara pada upacara memasar dalam karya Mamungkah di Pura Balai Agung Desa Adat Tangan Pekan. Sebagai sebuah tradisi yang merefleksikan adanya transformasi pengetahuan sejarah dengan teori sosial, kognitif yang mengedepankan adanya perubahan perilaku sebagai akibat adanya proses meniru, observasi serta melakukan perilaku yang sama dalam situasi serupa. Hal tercermin dari adanya pewarisan tradisi yang oleh masyarakat Desa Adat Tangan Pekan dari generasi muda ke generasi selanjutnya.